saya Aris Tarapila dengan NIM 444323017. Saya Lugas Sikra Praja dengan NIM 444323049. Saya Ahmad Muzaki Tabor dengan NIM 444323059. Saya dengan Atas Faukas dengan NIM 444323048. Saya Rasa Kandayani dengan NIM 444323038. Saya Irin Biasa Dinda Putri dengan NIM 444323024. Saya Prisa Martiza dengan NIM 444323025. Baik, itu aja pertanyaan kami. Mari kita mulai presentasinya. Baik, jadi yang pertama ada pengertian. Pengertian ini mutu bahan pangan merujuk pada kualitas dan keamanan bahan makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Mutu makan makanan mencakup berbagai aspek, termasuk kebersihan, kandungan nutrisi, keamanan mikroba, dan ketidakbersihan bahan berbahaya. Bahan pangan yang memiliki mutu yang baik harus memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan oleh otoritas terkait, serta mempertahankan kualitasnya selama proses produksi, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi. Mutu bahan pangan yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi itu aman, sehat, dan bermanfaat bagi kesehatan manusia. Baik, lanjut dengan standarisasi mutu bahan pangan. Yang pertama ada standarisasi mutu bahan pangan dalam proses penentuan dan pengatur standar kualitas yang harus dipenuhi oleh bahan pangan untuk memastikan keamanan dan kualitasnya. Standarisasi mutu bahan pangan dilakukan oleh berbagai lembaga otoritas terkait seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM di Indonesia, Badan Standarisasi Nasional (BSN), dan organisasi internasional seperti Codex Alimentarius Commission. 2. Ada standar mutu bahan pangan mencakup berbagai aspek seperti konsumsi nutrisi, kebersihan, keamanan mikroba, dan aditif dan diizinkan, reduksi pestisida, dan batas maksimal kontaminan. Dengan adanya standar mutu bahan pangan yang jelas, produsen makanan diharapkan memproduksi bahan pangan yang aman, sehat, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Ketiga, yang terakhir, standarisasi mutu bahan pangan yang penting untuk melindungi konsumen dari resiko kesehatan yang disebabkan oleh bahan pangan yang tidak aman atau berkualitas rendah. Selain itu, standar mutu juga membantu dalam memfasilitasi perdagangan internasional dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk bahan pangan yang mereka konsumsi. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Kras. Saya akan melanjutkan apa yang telah dibaca tadi. Selanjutnya ada sertifikat MD atau biasa kita panggil sebagai makanan dalam ya. BPOM RIMD atau makanan dalam adalah perizinan berupa izin edar atau produk pangan yang diproduksi oleh industri makanan besar yang berasal dari dalam negeri atau industri yang menghasilkan produk dengan bahan dasar susu menggunakan bahan pangan tertentu seperti pengawet, pembuat rasa, dan pewarna. Persyaratan izin edar MD BPOM adalah sebagai berikut. Yang pertama, tempat usaha sudah tidak bercampur dengan dapur rumah tangga. 2. Pelaku usaha agar mengurus NPB melalui oss.go.id, lalu memasukkan data ke KTP, NPWP, mengisi KBLI yang sesuai atau MD BPOM. Pastikan mengingat user ID dan user OSS. Yang ketiga, pelaku usaha mendaftar izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik, syarat agar dapat izin edar BPOM melalui oss.go.id, klik PBUMKU. Selanjutnya proses PBUMKU. Yang keempat, silakan pilih izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik. Seluruhnya diajukan oleh PBUMKU. Pemenuhan PBUMKU diseleksi K/5. Sistem akan mengarah dan menampilkan halaman pendaftaran e-sertifikasi. Lalu pilih pangan, isi profil perusahaan secara lengkap, simpan data. Selanjutnya halaman pengajuan CPPOB. Lalu isi kolom dengan lengkap, yaitu disertakan sebagai peta lokasi, data pembangunan, layout produksi, dokumen mutu, dan SOP. Alur proses produksi dan penjelasannya. Kirim surat permohonan, tunggu 20 HK untuk dilakukan audit. Setelah itu, proses sertifikasi selesai, masuk kembali ke oss.go.id. Cetak perizinan perusahaan UMKUB, lalu edar pangan olahan. Selanjutnya, seluruh lanjut akan PBUMKU. Pemenuhan PBUMKU di sistem KL terhubung dengan e-rek.com.id.
evaluasi selesai masuk kembali ke uss.go.id lalu cetak perizinan perusahaan UMKU. Terima kasih kepada saudara tugas. Selanjutnya saya akan membahas tentang sertifikat SKP. SKP didefinisikan sebagai sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap unit pengolahan ikan atau UPI yang telah menerapkan cara pengolahan ikan yang baik atau good manufacturing practice dan memenuhi persyaratan prosedur operasional standar sanitasi atau sanitation standar operasi prosedur. Ada syarat-syaratnya untuk mengajukan sertifikat kelayakan pengolahan, yaitu yang pertama, surat permohonan rekomendasi penerbitan SKP atau perganjaran SKP. Yang kedua, fotokopi SKP lama atau perpanjang SKP. Yang ketiga, fotokopi akte pendirian perusahaan, lalu fotokopi KTP penanggung jawab, fotokopi NPWP, surat izin usaha perdagangan, fotokopi tanda daftar perusahaan, lalu surat izin usaha perikanan dari kantor PTSP Provinsi Jawa Tengah, lalu fotokopi dokumen UPL dan UKL, lalu fotokopi izin lokasi atau situ atau HO, izin gangguan. Next, ada fotokopi surat keterangan domisili dari lurah atau kepala desa terdekat atau setempat, lalu rencana usaha, surat pernyataan penanggung jawab, surat pernyataan atas kebenaran dan data informasi, dokumen GMP dan SSOP sesuai Hukum Lingkup, data umum, alur proses setiap produk, izin prinsip dari BPKPM atau PMA, surat izin industri dari BKPM atau PMA, hasil uji mikrobiologi, ALT, E. coli, S dan air proses minimal 6 bulan sekali, hasil uji produk sesuai persyaratan mutu, SNP produk, layout UPI, dan yang terakhir SPPT dari kantor pajak 2 tahun terakhir. A few moments later. Baik, terima kasih saudara Ida telah menjelaskan mengenai sertifikat yang tadi. Selanjutnya ada sertifikat PIRT atau PIRT ini merupakan sertifikat izin yang dapat diajukan baik oleh individu maupun badan usaha yang sudah berbentuk CV atau PT. Biasanya ini untuk PT-PT perusahaan. Terdapat sejumlah informasi penting seputar PIRT yang perlu diketahui, termasuk cukupnya serta prosedur dan persyaratan pengajuan, seperti langkah-langkah pembuatan produknya atau yang lainnya. Lalu cara pengajuan untuk mengurus izin PIRT untuk mengurus SPP atau PIRT-nya, boleh pelaku UMKM harus membuat pengajuan permohonan SPP PIRT kepada bupati atau wali kota. Unit pelayanan terpadu suatu pintu dinas kesehatan. Lalu pemohon akan diterima oleh bupati atau wali kota. C.G. Unit pelayanan terpadu satu pintu dinas kesehatan. Boleh lanjut. Baik, selanjutnya sertifikat halal. Sertifikat adalah halal adalah sebuah sertifikat yang wajib dalam sebuah produk, khususnya bagi kita yang mayoritas Islam. Karena itu adalah sebuah cara untuk kita menjaga keinginan kita. Lalu terus bagaimana dalam proses sertifikasi halalnya? Yang pertama, sebelum mendaftar, pastikan pelaku usaha memiliki EIMAN yang aktif dan NIMB berbasis resiko yang aktif. Jika belum, bisa mendaftar atau migrasi yang terlebih dahulu melalui situs https://oss.go.id. Dan pelaku usaha membuat akun kemudian mengajukan permohonan sertifikat halal dengan mengisi data dan mengunggah dokumen persyaratan melalui si halal ptsp.halal.go.id, yaitu website dari pemerintah itu sendiri. Lalu melakukan BPJPH atau memverifikasi kesesuaian data dengan penetapan dokumen permohonan. Selanjutnya LPH menghitung, menetapkan dan mengisikan biaya pemeriksaan gizi halal. Lalu pelaku usaha melakukan pembayaran, mengunggah bukti pembayaran, format PDF pada gizi halal. Lalu BPJPH melakukan verifikasi pembayaran dengan STTD atau surat tanda tangan dokumen halal. Lalu LPH melakukan proses pemeriksaan audit dan mengunggah laporan pemeriksaan gizi halal. Lalu Komisi Fatwa MUI melakukan sidang fatwa dan mengunggah ketetapan si halal. Lalu BPJPH menerbitkan sertifikat halal, pelaku usaha mengurus sertifikat halal gizi halal jika statusnya terdaftar. Dan adapun sebenarnya untuk melakukan mendapatkan sertifikat halal itu gratis, karena kita bisa melakukan itu tergantung prosedur kita, langkah-langkah kita yang dominan bersih dan juga sesuai dengan ketentuan agama. Sehingga ketika kita sudah melakukan hal itu, kita bisa mengajukan ke MUI langsung mengenai proses tersebut dan kita mendapatkan logo halal tersebut dengan cara gratis dan percuma. Sekian.
hama, higien personel, terdapat proses untuk pemeliharaan, pembersihan dan juga perawatan, penanganan dan pengelolaan terhadap limbah, tersedianya pelatihan bagi karyawan, tersedianya layanan dan informasi. Selain itu, terdapat beberapa standar yang mengatur GMS bagaimana disesuaikan dengan SK Menteri Kesehatan, diantaranya sebagai berikut. Boleh dilanjut? Yang pertama itu adalah lokasi perusahaan, bangunan perusahaan, terdapat fasilitas sanitasi, lengkap dan peralatan produksi, bahan-bahan baku, hasil produk akhir, laboratorium, kebersihan para pekerja, wadah kemasan, ragam kemasan, penyiapan produk, pemeliharaan pada setiap sarana dan prasarana di perusahaan, kualitas pengiriman produk. Selain yang disebutkan di atas, terdapat beberapa ketetapan dan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pengaturan penetapan produk makanan dari bahan mentah atau produk jadi secara terpisah agar tidak terkontaminasinya, sebab terdapat beberapa bahan yang tidak boleh terkontaminasi satu sama lain, seperti sayur mentah tidak boleh terkontaminasi dengan daging mentah. Melakukan kontrol pada proses penerimaan bahan baku mentah serta adanya proses penjualan barang jadi. Pengaturan pada sirkulasi stok yang disesuaikan dengan tanggal kadaluarsa jika sudah tidak sesuai dengan standar sebaiknya dibuang. Mengontrol dengan baik terkait suhu, tekanan udara, kelembapan dan lain sebagainya pada lokasi penyimpanan makanan atau minuman sehingga kualitas dan mutunya lebih terjaga. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Ayu. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan untuk bahan pangan adalah baginya menjaga kualitas dan keamanan bahan makanan yang dikonsumsi manusia untuk bahan pangan mencakup aspek-aspek seperti kebersihan kandungan, nutrisi, keamanan mikroba dan ketidakbersihan bahan berbahayanya. Standarisasi untuk bahan pangan diperlukan untuk menentukan standar kualitas yang harus dipenuhi oleh bahan pangan guna memastikan keamanan dan kualitasnya. Sertifikasi MD dalam mutu bahan pangan adalah pengakuan atas pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam bidang mutu bahan olahan pangan. Proses untuk mendapatkan sertifikat MD dalam mutu bahan olahan pangan melibatkan pendidikan, pelatihan, uji sertifikasi dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi. Dalam menjaga mutu bahan pangan dan memegang sertifikasi MD dalam mutu bahan olahan pangan, individu dapat memastikan bahwa makanan yang diproduksi atau diolah aman, sehat, dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Hal ini penting untuk melindungi konsumen dari risiko kesehatan yang disebabkan oleh bahan pangan yang tidak aman atau berkualitas rendah, serta untuk membangun kepercayaan konsumen yang terhadap produk pangan yang mereka konsumsi. Terima kasih. Baik, segitu saja presentasi kita. Sekian yang kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.